Novel audio fiksi Pagoda Pancer yang ke-105 berlanjut. Itu Liu Wuqiu. Hati semua orang menegang. Di atap pavilion Sein, 3 anak panah Liu Wuqiu dikokang secara bersamaan. Sebagai pemburu jarak jauh terbaik, Liu Wuqiu sangat sulit menyembunyikan auranya. Pada saat semua orang menemukannya, Liu Wuqiu sudah siap. Liu Wuqiu memandang rendah sosok muda di depannya, kamu akan membayar. Atas ketidaktahuanmu. Tali busur bergetar, dan 3 anak panah ditembakkan dari tali pada saat yang bersamaan. Ketiga anak panah itu memancarkan warna berbeda. Mereka seperti 3 sinar guntur dan kilat yang menembus masa sulit, mengarah ke Xiao Nunu. Dalam kehampaan di belakangnya, aliran udara yang sangat besar turun. Xiao Nunu melawan tangan gelap Qian Juedong secara langsung, tapi kekuatan penghancur akan datang di belakangnya. Meski begitu, sikap Xiao Nunu tetap tidak berubah sama sekali. Tepat pada waktunya, tiba-tiba, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tanda emas muncul dari badannya. Tanda emas mengalir seperti guntur dan kilat, dan dalam sekejap, badan Xiao Nunu ditutupi dengan cahaya keemasan, seperti matahari abadi, pakaian suci. Sebuah suara kesepian keluar dari mulut Xiao Nunu, dan dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, topan emas berputar dengan kecepatan tinggi seperti sutra. Hampir di saat yang sama, 3 anak panah berisi kekuatan mengerikan menghantam tepat di belakang Xiao Nunu. Kekuatan panah yang agung turun. Qian Juedong di sisi lain juga memiliki cahaya ganias di matanya, dan tangan gelapnya menekan ke depan dengan kuat. 3 kekuatan raksasa bertabrakan dengan sengit pada saat ini. Qian Juedong dan Liu Wuqiu, 2 master dengan kekuatan tempur bintang 9, bergabung untuk mengalahkan Xiao Nunu. Namun, meskipun Qian Juedong dan Liu Wuqiu sama-sama berada di alam Grandmaster tingkat keempat, Xiao Nunu bukanlah alam Grandmaster tingkat kedua yang biasa. Hanya ada suara, bang, yang memekakkan telinga, dan kain satin sutra emas perluasan topan yang kuat menghancurkan tangan hitam besar di depannya dan 3 anak panah di belakangnya. Diblokir, diblokir. Semua orang di lapangan melebarkan mata mereka. Bahkan wajah He Yang, Fan Yuan dan orang-orang yang bertanggung jawab lainnya menunjukkan keterkejutan. Pertahanan ini terlalu kuat. Energi agung mengembang seperti payung besar, dan retakan menutupi bumi. Xiao Nunu berdiri di tempat tanpa cedera. Dia memegang pedang pemakaman langit dan mengenakan pakaian perang emas yang megah dan tak tertandingi di badannya. Pada pakaian pertempuran emas, cahaya rune yang indah bergoyang. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia memiliki aura yang mendominasi, seperti dewa perang yang tiada taraf. Bagaimana mungkin? Ya dewa, kekuatan macam apa ini? 2 alam Grandmaster tingkat 4 tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Bukan 2, tapi 3, dan Roh Ender. Terlalu kuat. Sekarang, aku mulai percaya bahwa tidak ada yang salah dengan bel penguji jiwa. Saat semua penonton terkagum-kagum, kekuatan pedang yang kuat tiba-tiba menyerbu ke dalam pertempuran. Semua orang melihat ke pinggir lapangan. Han Zushi, yang memiliki kekuatan tempur 9,5 bintang, akhirnya mengambil tindakan. Kekuatan tempur bintang 10-mu sepertinya telah menambah banyak poin pada pertahananmu. Han Zushi terkekeh, lalu dia melambaikan lengan bajunya dan pedang panjang hitam itu tiba-tiba terhunus. Kiang. Pedang hitam panjang itu berubah menjadi meteor dan meluncur ke arah mata Xiao Nunu. Badan Xiao Nunu berubah sedikit, dan pedang pemakaman langit bertemu dengan pedang panjang hitam. Bang! Gelombang pedang berbentuk salib melonjak, dan Xiao Nunu benar-benar mundur. Hoa! Han Zushi melangkah keluar, dan pedang hitam itu jatuh kembali ke tangannya. Kamu ingin aku menjadi daun hijau, tapi aku khawatir aku tidak bisa. Dengan tenang, daftar kekuatan tempur, orang yang menempati peringkat kedua bukan aku. Han Zushi berkata sambil tersenyum, aku ingin menjadi yang pertama, itu mudah. Saat dia selesai berbicara, pedang di tangan Han Zushi datang ke mata Xiao Nunu lagi. Kiang. Pedang setinggi 3 kaki itu menunjuk ke depan, dan Xiao Nunu merasakan ujung tajamnya mengenai wajahnya. Dia segera mengangkat pedangnya ke depan, menggunakan pedang pemakaman langit sebagai perisai untuk memblokir kekuatan pedang Han Zushi. Bang! Kekuatan pedang Han Zushi. Pedang di tangan Zushi menghantam bagian tengah pedang pemakaman langit dengan keras, dan gelombang udara besar lainnya menyebar ke segala arah.
Han Zushi kemudian melepaskan gagang pedang dengan jarinya dan menekan ujung gagangnya dengan telapak tangannya. Dengan kekuatan yang mengalir, pedang hitam mulai berputar cepat di telapak tangan Han Zushi. Ding ding ding. Pedang panjang hitam itu seperti berlian ringan yang tidak bisa dihancurkan, dengan momentum untuk mematikan pedang pemakaman langit. Han Zushi mendorong pedangnya ke dalam, dan Xiao Nunu melangkah mundur. Di antara kedua pedang itu, cahaya pedang menyala, dan energi pedang yang indah meleduk. Melihat pemandangan ini di depan mereka, kebanyakan orang memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka. Han Zushi baru saja meninggalkan sisa energinya. Yah, dia masih memiliki keraguan selama ujian. Kalau begitu, Han Zushi juga merupakan kekuatan tempur bintang 10. Kekuatan tempur bintang 10 menunjukkan kekuatan aslinya, membuat orang merasakan penindasan yang tak terlihat segera setelah dia mengambil tindakan. Menyenangkan sekali. Di luar lapangan, mata indah Ye Suhe bersinar terang. Dia menatap Xiao Nunu yang kalah dari semua orang di lapangan, dan dia merasa sangat bersemangat. Dibandingkan dengan kegembiraan Ye Suhe, Yin Fengqi, Yun Nianxiu, Yanying dan lainnya di sisi lain merasa khawatir. Orang baik, Han Zushi ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Liang Mingtian mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Han Zushi memang lebih merepotkan daripada Qian Juedong dan Liu Wuqiu. Tingkat kultivasinya setidaknya telah mencapai alam master setengah langkah tingkat kelima. Luo Feihong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas. Masing-masing lebih jahat dari yang lain. Han Zushi telah membangun kekuatan tersembunyinya, dan semua orang tidak menyangka bahwa pihak lain akan memainkan trik berpura-pura menjadi babai dan memakan harimau. Kekuatan tempur 9,5 bintang bukanlah level Han Zushi yang sebenarnya. 10 bintang itu, seperti Xiao Nunu, dia adalah bintang 10. Di sebelah Yin Zulian, melihat situasi di lapangan, Yin Geyu dan Yin Danyun mulai mendapat masalah lagi. Hei, dia benar-benar menembak kakinya sendiri sekarang. Yin Geyu mensibir. Kamu yang memintanya. Yin Danyun mengikuti. Selanjutnya, aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Di atas panggung, energi pedang mengalir dengan bebas, dan cahayanya memercik ke segala arah. Masuknya Han Zushi sepertinya dengan cepat membongkar kesombongan dan sikap mendominasi Xiao Nunu. Penatua Heyang, Master Pedang Fan Yuan, Ning Yu dan yang lainnya juga mengalami kejutan batin satu demi satu. Saya tidak menyangka dua pendatang baru dengan kekuatan tempur bintang 10 akan muncul kali ini, hahaha. Penatua He yang sangat senang. Bagi mereka, semakin banyak jenius yang diserap oleh Akademi Suci Abadi Fana, semakin menyenangkan. Kemudian, He yang menoleh ke arah Fan Yuan, dan Ning Yu berkata, kalian berdua, perhatikan baik-baik, jangan biarkan Xiao Nunu Mahtei dalam pertempuran. Jangan khawatir. Ning Yu berkata, meskipun dia akan Mahtei pasti kalah, kami tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Han Zushi bergabung dalam pertempuran dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di atas panggung, bilah pedang saling terkait dan cahaya dingin terbang kemana-mana. Di saat yang sama, roh akhir, yang baru saja dikalahkan, memiliki mata dingin. Dia mengangkat pisau pendek di tangannya dan ingin segera berperang lagi. Tapi saat ini, pedang panjang diletakkan di depannya. Jangan pergi. Ender Spirit mengerutkan kening, dan dia berkata dengan dingin, Su Qiao, apa hubungannya denganmu? Su Qiao berkata, itu bukan perilaku seorang pria sejati untuk menindas beberapa orang dengan lebih banyak lagi. Saya lagi bukan seorang pria sejati. Saya mengingatkan Anda, kata Su Qiao lagi. Roh akhir berhenti sebentar. Su Qiao melanjutkan, adegan akan menjadi semakin kacau, dan Anda tidak cocok untuk berpartisipasi. Saat Su Qiao selesai berbicara, Liu Wuqiu menembakkan dua anak panah lagi dari atas paviliun Seng. Ups, suara angin kencang menderu, dan dua anak panah mendekati punggung Xiao Nunu seperti kilat. Xiao Nunu memimpin dalam menarik pedangnya dan memisahkan dirinya dari Han Zushi. Setelah itu, Xiao Nunu melompat dan menghindar dua kali berturut-turut, menghindari panah tersembunyi Liu Wuqiu dengan gerakan halus dan lincah. Dua anak panah menghantam tanah, menyebabkan gelombang kejut yang kuat. Karena perlindungan pakaian suci kuno, dampak dari level ini tidak menimbulkan ancaman bagi Xiao Nunu.
Tapi bagaimanapun juga, Xiao Nunu bertarung 1 lawan 3, dan ketiganya adalah petarung terbaik, jadi laju pertarungannya sangat cepat. Tidak, Liu Wuqiu baru saja melepaskan serangan jarak jauhnya, dan detik berikutnya, serangan Qian Juedong datang lagi. Gerbang pusaran air gelap, teriak Qian Juedong, telapak tangannya menghadap ke depan, dan pola cahaya hitam spiral dengan cepat membesar. Segera setelah itu, pintu pusaran air melingkar muncul di depannya. Kekuatan melahap yang kuat meletus dari dalam gerbang pusaran air. Xiao Nunu segera diselimuti oleh kekuatan melahap tersebut. Setelah itu, badan Xiao Nunu tampak tidak patuh dan bergerak menuju gerbang pusaran air. Tidak bagus. Ekspresi Yun Nianxiu berubah di antara penonton. Dia mengerutkan kening dan berkata, itu adalah senjata suci yang diberikan kepada Qian Juedong oleh kepala keluarga Qian di kota Zan, sekte pusaran air gelap. Kata Yin Fengqi di dalam. Terdengar suara yang dalam, kekuatan apa yang dimiliki senjata suci ini? Yun Nianxiu menjawab, gerbang pusaran air gelap. Itu adalah senjata suci yang tersegel, dan apapun bisa disedot ke dalamnya. Luo Feihong juga berkata, setelah tersedot ke dalam gerbang pusaran air gelap, itu akan dimurnikan menjadi abu dengan kekuatan elemen gelap. Dan wajah Yanying menjadi tegang dan khawatir. Tidak jauh dari situ, Yin Geyu menyipitkan matanya dan berkata, bahkan gerbang pusaran air gelap telah dihancurkan, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk berdiri sekarang. Yin Danyun berkata, dengan 1 lawan 3, beraninya dia. Keduanya ingin berbicara lagi, tetapi ketika dia melihat wajah dingin Yin Zulian, dia segera berhenti mengatakan apapun. Namun, baik Yin Geyu maupun Yin Danyun tidak bisa menyembunyikan cibiran mereka. Kamu akan mati jika memasuki gerbang pusaran air gelapku. Qian Juedong dengan penuh semangat mengaktifkan gerbang pusaran air gelap, dan pusaran hitam yang membesar tanpa batas itu seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar. Kaki Xiao Nunu menyeret 2 jejak panjang di tanah, dan jarak antara dia dan Qian Juedong semakin dekat. Hei! Han Zushi di sisi lain mensibir. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya terang. Bas! Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Pedang panjang Han Zushi menyerang, dan kekuatan pedang yang kuat menyebar. Pedang yang ganias mengaum. Han Zushi mengayunkan pedangnya, dan dunia tiba-tiba muncul dengan raungan pedang yang indah. Hei! Bayangan pedang tajam menembus tanah di depannya dan menyerang Xiao Nunu. Kekuatan dari depan dan belakang membentuk serangan menjepit. Di mata semua orang, kekalahan Xiao Nunu tidak bisa dihindari. Tepat ketika Penatua He yang ragu apakah akan mengakhiri permainan ini, tiba-tiba, Xiao Nunu, yang hendak tiba di depan Qian Juedong, mengangkat lengkungan lucu di sudut mulutnya. Segera setelah itu, tangan yang memegang pedang tiba-tiba mengendur. Qiang, pedang pemakaman langit yang ditutupi dengan kekuatan pedang penghancur dilepaskan dan dilarikan menuju Qian Juedong. Hah! Mata Qian Juedong tajam. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan gerbang pusaran air gelap untuk menyerap pedang pemakaman langit. Tetapi pada saat pedang pemakaman langit terbang ke gerbang pusaran air gelap, Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya, dan energi es yang mendominasi meleduk dari telapak tangannya. Saat berada di penjara jahat 5 orang suci, Xiao Nunu tidak hanya memperoleh kekuatan dari 5 iblis suci, bahkan Ice Gu juga memperoleh salah satu kekuatan iblis es. Kedua kekuatan es dipicu pada saat yang sama, dan tanah tiba-tiba mengembun menjadi es. Udara dingin yang sombong menyerbu Qian Juedong, dan kekuatan spiritual di badan Qian Juedong tidak bisa membantu tetapi mandek. Ini dia, ekspresi Qian Juedong berubah. Selama stagnasi yang sangat singkat inilah Xiao Nunu dengan paksa melepaskan diri dari belenggu gerbang pusaran air gelap. Hoa! Xiao Nunu berbalik dan menghindar. Sebelum Qian Juedong sempat bereaksi, energi pedang yang dilepaskan oleh Han Zushi telah tiba. Energi pedang Han Zushi menghantam gerbang pusaran air gelap dengan keras, dan kekuatan besar meleduk di depan Qian Juedong. Energi gelap di luar badan Qian Juedong tiba-tiba runtuh, dan gerbang pusaran air gelap setelah kehilangan keefektifannya, pedang pemakaman langit yang telah tersedot selama 3/4-nya oleh gerbang pusaran air gelap tiba-tiba terguncang lagi. Hus-hus. Dalam sekejap mata, pedang pemakaman langit kembali ke tangan Xiao Nunu. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengangkat tinggi pedang pemakaman langit, dan kekuatan pedang besar meleduk dari badannya. Angin mulai bertiup, awan melonjak, Qiang.
Kekuatan pedang yang hebat meleduk dari Xiao Nunu. Dalam sekejap, kekuatan pedang melonjak ke langit, dan pedang pemakaman langit seperti duri cahaya yang menembus langit. Teknik pedang pemakaman langit mengguncang angin dan awan. Menghancurkan guntur. Melihat gerakan membuni Xiao Nunu, Qian Juedong dan Han Zushi tanpa sadar memasang postur bertahan. Namun yang tidak disangka-sangka adalah sasaran serangan Xiao Nunu bukanlah Qian Juedong atau Han Zushi, melainkan Qiang. Xiao Nunu berbalik dan menyerang Sein Pavilion yang megah dengan pedangnya. Hati semua orang menegang. Orang yang ingin dia serang adalah Liu Wuqiu. Apa? Tindakan Xiao Nunu tidak terduga dan masuk akal. Apa yang benar-benar sulit untuk diwaspadai bukanlah serangan terang-terangan, melainkan serangan tersembunyi. Jika Xiao Nunu ingin menghadapi Qian Juedong dan Han Zushi tanpa rasa khawatir, hal pertama yang harus dia hadapi adalah Liu Wuqiu, si pemburu jarak jauh. Qiang. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi segera, energi pedang seperti duri yang menggelegar menembus dinding pavilion suci dengan kecepatan kilat. Kemudian, di bawah tatapan mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, pavilion Ruiseng sepanjang 300 meter secara paksa terbelah menjadi dua dari tengah. Liu Wuqiu, yang berdiri di atap, segera mundur. Itu ide yang bagus, tapi sayang sekali aku sudah mengetahuinya. Liu Wuqiu segera menarik diri. Wajahnya penuh penghinaan. Jelas sekali bahwa Liu Wuqiu telah lama berjaga-jaga karena kemampuannya. Tapi saat Liu Wuqiu selesai berbicara, ups, Xiao Nunu melompat dan menghindar lebih tinggi ke dalam kehampaan. Segera, aliran udara besar turun dari langit. Xiao Nunu mengulurkan telapak tangannya dan melihat ke arah Liu Wuqiu dari udara. Bas! Energi suci emas yang mempesona menembus langit, dan swastika yang mempesona muncul di telapak tangan Xiao Nunu. Itu saja, Liu Wuqiu terkejut. Dia mengenali hal ini. Ketika dia memeriksa dunia rahasia di gerbang 12, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Nunu menggunakan item ini untuk mendapatkan total lebih dari 8 juta pembunihan. Segel surgawi 10.000 karakter. Xiao Nunu mendorong segel surgawi emas dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, swastika emas membesar tanpa batas dan meleduk ke arah Liu Wuqiu dalam bentuk berputar. Jelas sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Karena tergesa-gesa, Liu Wuqiu hanya bisa menarik busur dan menembakkan anak panah. Aduh! Sebuah panah oranye melancarkan aliran udara seperti badai menuju segel surgawi 10.000 kata. Kedua kekuatan itu bentrok sengit. Pada saat ini, kekuatan panah itu runtuh, dan segel emas dengan karakter swastika menghancurkan panah oranye itu tanpa bisa dihentikan, dan kemudian mengenai badan Liu Wuqiu seperti gunung. Bang! Gelombang udara yang kacau meleduk di kehampaan, dan pavilion Ruiseng, yang terbelah beberapa detik yang lalu, tiba-tiba runtuh di tempat di bawah kekuatan mengerikan dari segel 10.000 kata. Semua orang terkejut. Kekuatan apa ini? Mulut Liu Wuqiu berdarah dan sulit menjaga keseimbangan di udara. Meski kekuatannya kuat, namun pertahanannya relatif lemah. Saat ini, banyak tulingnya yang patah. Setelah kami berurusan denganmu, langkah selanjutnya akan lebih mudah. Xiao Nunu menggerakkan pergelangan tangannya dan mengendurkan jari-jarinya. Dengan suara pedang, pemakaman langit terbang seperti anak panah dari talinya. Bersama dengan pelangi pedang indah yang terhunus di udara, pedang pemakaman langit mengenai Liu Wuqiu dengan akurat. Hiss! Pedang pemakaman langit menembus dada Liu Wuqiu dan memakukannya ke pilar batu di bawah. Wow! Seluruh badan Liu Wuqiu terguncang, dan seteguk besar darah muncrat. Ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan He Yang, Fan Yuan, Ning Yu dan orang-orang yang bertanggung jawab lainnya gagal merespons tepat waktu. Cepat, hentikan mereka, kata Penatua He Yang dengan gugup. Dia tidak ingin orang-orang ini bertarung sampai mati. Niat awal Penatua He Yang adalah untuk berhenti. Namun, begitu perang pecah, bagaimana perang bisa dihentikan dengan mudah? Setelah menyingkirkan Liu Wuqiu, Xiao Nunu, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, menatap dingin ke arah Qian Juedong di bawah. Kaulah yang menyerangku tadi malam, kan? Xiao Nunu mengabaikan pihak lain, apakah menurutmu aku benar-benar ingin bersaing denganmu? Setelah jeda dalam percakapan, niat membuni muncul di mata Xiao Nunu. Tujuanku yang sebenarnya adalah untuk mengambil nyawemu.
Saat kata-kata itu jatuh, pemandangan ekstrim muncul kembali antara langit dan bumi. Xiao Nunu mengatupkan kedua telapak tangannya, dan piringan rune yang tak terduga muncul di depannya. Cakram rune berputar seperti batu giling di langit, dan awan di langit berubah warna. Tiba-tiba, mata Xiao Nunu bersinar dengan jijai, dan bayangan naga jahat ilusi melihat ke bawah ke bumi. Aum! Raungan naga mengguncang gunung dan sungai. Bayangan naga yang ganias itu sangat kuat. Gelombang Yuan Raja Iblis-Iblis. Xiao Nunu berteriak dengan dingin, dan gunung serta sungai berguncang bersama di daratan yang jaraknya ribuan mil. Aum! Saat ruangan bergetar hebat, bayangan tak menyenangkan naga jahat itu membuka mulutnya, dan kemudian memuentekan gelombang energi hitam yang menakutkan. Melihat gelombang energi hitam yang miring ke langit, Qian Juedong tampak galak, dan dia memanggil gerbang pusaran air gelap lagi. Kamu menginginkan hidupku. Bisakah kamu melakukannya? Dia mengaktifkan gerbang pusaran air gelap dengan seluruh kekuatannya, dan gerbang spiral muncul di depan Qian Juedong lagi. Namun, apa yang Qian Juedong tidak ketahui adalah bahwa, gelombang Yuan Iblis Kaisar Naga, ini adalah harta karun kuno klan Naga Iblis Bintang Kegelapan Ratu sebagai kondisi dasarnya, dan itu juga terdiri dari badan suci emas kuno Xiao Nunu yang berfungsi sebagai badan penggerak. Gelombang energi hitam menghantam gerbang pusaran air gelap dengan keras. Bang! Kekuatan elemen gelap benar-benar runtuh saat ini. Apa? Qian Juedong merasa ngeri. Mata semua orang yang hadir juga terbuka lebar. Detik berikutnya, gelombang Yuan Iblis Raja Naga yang menghancurkan gerbang pusaran air gelap menghantam Qian Juedong. Yang terakhir tiba-tiba mengeluarkan jeritan nyaring, dan kemudian, semua daging dan darah di badan lawan terpisah Juedong diubah menjadi kerangka. Adegan yang sangat mengejutkan itu hampir mengejutkan semua penonton. Wajah He Yang, Fan Yuan, Ning Yu dan kepala halaman luar lainnya berubah drastis. Mah Teih, Qian Juedong meninggal seperti ini. Bagaimana ini mungkin? Su Qiao, Ender Spirit, Yin Zulian, Lei Ling dan banyak jenius tingkat pertama lainnya bahkan lebih terkejut dengan mata terbuka lebar. Kekuatan macam apa itu? Yin Geyu, yang berdiri di belakang Yin Zulian, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Yin Danyun di sebelahnya tampak pucat dan tampak tidak percaya. Tidak ada yang percaya bahwa Qian Juedong dibunuh oleh Xiao Nunu dan diubah menjadi kerangka. Tingkat kematian dari gelombang Yuan Iblis milik Raja Naga sungguh mengerikan. Tidak ada yang pernah melihat kekuatan yang begitu mendominasi. Kekuatan ini dapat menghancurkan darah dan daging seseorang dalam sekejap, tanpa meninggalkan apapun. Sisa kekuatan gelombang iblis Yuan Raja Naga meleduk di medan perang, dan gelombang hitam sepertinya menyebar ke seluruh tanah. Saat semua orang berdiri dengan goyah, tuling putihnya terbang keluar. Retak, bang, tuling-tuling itu jatuh ke tanah. Anda tahu, ini Qian Juedong. Seorang jenius yang terkenal di antara ribuan keluarga di War City. Dia juga monster top dengan kekuatan tempur bintang 9. Orang kuat dari masa depan dibunuh oleh Xiao Nunu dengan satu pukulan tanpa peringatan apapun. His, aku Mah Teih rasa. Di luar lapangan, Yun Yanxiu merasa kulit kepalanya Mah Teih rasa. Di samping mereka, Liang Mingtian, Luo Feihong, Luo Feiyu dan lainnya juga berkeringat dingin. Liang Mingtian telah bertarung melawan Qian Juedong, dan dia jelas tahu betapa kuatnya Qian Juedong. Adapun Yin Zulian, Luo Feihong, dan Luo Feiyu, belum lagi Qian Juedong selalu menjadi pemimpin di kalangan generasi muda di tanah suci Xianxiong. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Nunu sangat kuat, tapi saya tidak menyangka itu akan sekuat itu. Dalam kasus satu musuh melawan banyak musuh, dia masih bisa mencapai pembunuhan instan yang mengejutkan. Bos, apakah Sekte Piao Miao Anda masih membutuhkan orang? Saya telah memutuskan untuk pergi ke tempat Anda. Yin Fengqi juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, gerakan yang digunakan adik junior tadi bukan dari seni bela diri Sekte Piao Miao. Lalu di mana dia mempelajarinya? Yin Fengqi masih menggelengkan kepalanya. Meski berasal dari sekte yang sama, Yin Fengqi tidak tahu banyak tentang Xiao Nunu. Dia tidak tahu rahasia apa yang ada di Xiao Nunu. Di atas panggung, debu memenuhi udara, dan aura kehancuran terus meningkat.
Liu Wuqiu dipakukan dengan kuat di pilar batu oleh pedang pemakaman langit, sementara Qian Juedong dibunuh oleh Xiao Nunu dengan satu pukulan. Hanya kamu yang tersisa. Xiao Nunu mengalihkan pandangannya ke pihak lain. Jika kamu ingin berpura-pura menjadi babai dan memakan harimau, kamu harus memiliki kemampuan itu. Bagaimanapun juga, daun hijau tetaplah daun hijau. Kedua, selalu kedua, mata Han Zushi berkilat. Dia memancarkan cahaya yang tajam. Aku belum mencoba yang terbaik, bagaimana kamu berani berbicara? Wow, setelah mengatakan itu, pedang panjang Han Zushi berguncang, dan kemudian, formasi pedang gelap berputar menjauh dari badan Han Zushi. Roh-roh jahat yang ganias sedang terbentuk. Bang bang bang. Tanah meleduk satu demi satu, dan gumpalan energi pedang menembus permukaan, berputar seperti benang tipis. Kemudian, Han Zushi mengangkat pedangnya ke depan, dan ratusan ribu gumpalan energi pedang melesat ke langit dan mengembun menjadi 30.000 bayangan pedang padat. Kekuatanku melampaui imajinasimu. Arai pedang yang sengit, 10.000 pedang bersinar di alam liar. Mata Han Zushi memancarkan niat membun nih yang dingin. Di bawah kendalinya, 30.000 bayangan pedang menari seperti naga panjang, dan kemudian itu seperti Abima Sakti mengelilingi langit. Pergi! Teriakan dingin keluar, dan dia menggunakan gaya Juennya, dan Han Zushi mengendalikan 30.000 bayangan pedang dan bergegas menuju Xiao Nunu. Satu pedang mengejar yang lain, satu pedang menyerang secara berdampingan, bayangan pedang yang lebat seperti Bima Sakti melintasi kehampaan, dan aura menakutkannya sangat menakutkan. Tidak. Penatua He yang segera mengingat kematian Qian Juedong dan berkata, hentikan mereka dengan cepat. Penatua He yang sangat cemas. Seberapa besar kerugian yang akan dialami Akademi Suci Abadi Fana jika seorang jenius dengan kekuatan tempur bintang 9 meninggal? Namun, Fan Yuan, Ning Yu dan yang lainnya baru saja pulih, dan pada saat ini, bayangan pedang yang memenuhi langit telah tiba di depan Xiao Nunu. Bagaimana dia bisa menolak tindakan pembunuhan seperti itu? Menghadapi serangan kuat Han Zushi, bisakah Xiao Nunu terus tak terkalahkan? Han Zushi mensibir, bisakah kamu bersembunyi? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, apakah aku perlu bersembunyi? Pada saat hati sanubari semua penonton menegang, badan Xiao Nunu dipenuhi dengan cahaya jimat. Emas kuno kekuatan badan meleduk dengan kekuatan penuh, Xiao Nunuling berdiri dengan bangga di udara, seterang matahari di langit. Wow! Aliran udara yang besar meleduk ke langit, dan dua cahaya keemasan keluar dari pupil Xiao Nunu. Kemudian, rune menutupi badannya, dan sepasang sayap suci emas yang megah tiba-tiba terbuka dari punggung Xiao Nunu. Ini adalah sepasang sayap cahaya keemasan yang sangat indah, yang terdiri dari ribuan bilah bulu emas. Setiap helai bulu bersinar dengan ujung yang tak berujung. Hah! Alun-alun besar itu sekali lagi menimbulkan seruan. Apakah itu Nobel Pantasem yang bisa terbang? Atau keterampilan terbang? Jawabannya adalah tidak keduanya. Saya melihat sepasang sayap suci emas yang megah bergerak maju dan melindungi Xiao Nunu seperti tangan besar yang memeluknya. Semua orang terkejut. Xiao Nunu benar-benar menggunakan sayapnya sebagai tameng. Namun, hujan pedang yang terjadi dari Han Zushi berjumlah 30.000 pedang. Dalam sekejap, bayangan pedang memenuhi langit, menghantam di depan Xiao Nunu. Bang, bang, bang. Bayangan pedang menghantam sayap suci emas dengan sangat besar kekuatan, dan dalam kehampaan lapisan gelombang pedang yang kuat meleduk satu demi satu. Ribuan pedang ditembakkan pada saat yang sama, dengan niat membunuh. Pada saat ini, Xiao Nunu seperti batu keras kepala yang menghalangi aliran sungai. Gelombang pedang terus meleduk, energi pedang terus pecah, dan dunia sepertinya hancur pedang. Serang dan bertahan, pedang dan perisai. Ciptakan adegan pamungkas. Naga panjang yang terdiri dari 30.000 bayangan pedang itu sangat kuat, tetapi tidak dapat menembus pertahanan badan emas kuno. Melihat 2/3 dari 30.000 bayangan pedang telah hilang, Han Zushi menjadi cemas. Kekuatan pertahanan Xiao Nunu jauh melebihi imajinasinya. Segera, kaki Han Zushi terangkat dari tanah dan melayang ke udara. Dia menggunakan teknik pedang dan memperkuat gerakan membunuhnya. 10.000 pedang bergabung menjadi satu. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba, 10.000 bayangan pedang yang tersisa dengan cepat mengembun menjadi pedang raksasa yang membelah langit saat mereka bergegas menuju Xiao Nunu.
Hancurkan! Han Zushi berteriak keras, dan pedang raksasa yang membelah langit membawa aliran udara yang besar dan mengenai badan Xiao Nunu secara langsung. Gelombang pedang yang dahsyat dan lingkaran cahaya emas menyapu ke segala arah, paviliun suci bergetar hebat, dan bel pemuji jiwa yang digunakan untuk pengujian jatuh ke tanah, dan mengeluarkan suara dentang yang keras. Semuanya hatiku berdebar-debar di tenggorokanku. Di babak ini, siapa yang akan menang? Detik berikutnya, badai emas terbuka di kehampaan, dan pedang raksasa yang membelah langit itu patah. Apakah ini? Semua orang di lapangan membelalak. Su Qiao, Ender Spirit, Yin Zulian, Lei Ling dan banyak jenius tingkat pertama lainnya merasa mati rasa. Bang! Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga seperti guntur, dan bayangan pedang memenuhi langit, hancur berkeping-keping. Di bawah mata sepasang orang yang penuh keterkejutan, sayap suci emas di luar badan Xiao Nunu terbuka dengan indah dengan gerakan yang mengejutkan. Bagaimana bisa? Han Zushi terkejut. Karena Xiao Nunu tidak terluka. Kekuatanmu memang di luar imajinasiku. Xiao Nunu mengabaikan lawannya, itu di luar imajinasi. Lemah. Dia menginjak-injak Han Zushi dan bahkan menginjak-injak semua orang di daftar kekuatan tempur. Dan pada suatu saat, sebuah pedang muncul dari udara tipis di tangan Xiao Nunu. Pedang ini bukanlah pedang pemakaman langit, tapi 10 pedang melengkung. Isi pedang. Kekuatan pedang melonjak dengan liar. Xiao Nunu memegang gagang pedang dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan satu serangan. Bas! Ruang berguncang, dan gelombang pedang hitam menghantam Han Zushi di bawah. Jelas sekali, saat dia menggunakan sayap sebagai perisai, Xiao Nunu diam-diam menyelesaikan serangannya. Meski waktunya singkat, kekuatan pukulan ini sudah cukup. Gelombang pedang hitam jatuh, seperti setengah lingkaran cahaya membelah galaksi. Ekspresi Han Zushi berubah drastis, dan energi pedang menembus udara. Terdengar suara keras, dan alun-alun di bawahnya segera berubah menjadi reruntuhan. Pedang itu menebas, seperti gelombang hitam mengerikan yang menghantam. Detik berikutnya, lokasi pengujian di bawah tiba-tiba dilintasi oleh gelombang pedang, dan sejumlah besar kerikil meleduk, seperti miliaran belalang terbang. Mata Han Zushi membelalak, dan dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Satu adegan. Energi pedang dari pedang 10 lengkung melewati badannya, darah keluar dari dadanya, dan luka yang mencolok terus robek dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kamu! Han Zushi tampak tidak percaya. Dia terjatuh dengan cepat, darah menodai jubahnya menjadi merah, dan hujan darah merah memercik dari badannya. Penatua He yang terkejut dan ketakutan, dia dengan cepat berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" sambil berdiri diam. "Pergi dan selamatkan orang-orang." Hoa! Fan Yuan bergerak dan memimpin dalam membawa Han Zushi pergi dari medan perang. Yang lainnya dengan cepat menghentikan Xiao Nunu. "Berhenti, penilaian sudah selesai," seru orang yang bertanggung jawab. Mendengar akhir ini, semua orang yang hadir terbangun dalam mimpi, dan merasa seperti disambar petir. Hanya pada saat inilah semua orang tiba-tiba menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhir ujian di halaman luar. Tidak ada yang menyangka bahwa ujian kekuatan tempur akan berubah menjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Hoa! Fan Yuan melintas ke pinggir lapangan bersama Han Zushi yang terluka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengeluarkan jamu dan memberikannya kepada lawan untuk diminum. Penatua medis, datang ke sini dan obati dia. Orang-orang yang bertanggung jawab sedang terburu-buru dan segera melangkah maju untuk memeriksa luka-luka Han Zushi. Penatua He yang kemudian berkata, "Ada juga Liu Wuqiu, pergi dan lihat kondisi Liu Wuqiu." He yang sangat cemas hingga pelipisnya sakit, dan Qian Juedong benar-benar putus asa. Bagaimana kita harus memikul tanggung jawab ini? Penatua He yang berada dalam kebingungan. Belum lagi Qian Juedong adalah seorang jenius dengan kekuatan tempur bintang 9. Yang terpenting di belakang lawannya ada ribuan keluarga dari Zancheng. Ketika itu tiba, tidak apa-apa. Sekarang pihak lain telah berubah menjadi kerangka, bagaimana dia harus bertanggung jawab? Semua orang bisa melihat kegelisahan He yang dengan mata telanjang. Penatua He yang panik sampai mati. "Apakah kamu tidak berbicara omong kosong?" Dia tidak dapat memikul tanggung jawab Akademi Suci Abadi Fana atas kematian seorang jenius top.
Pertarungan kecil, tapi tidak berpikir bahwa itu menyebabkan tragedi. Xiao Nunu ini benar-benar kejam. Qian Juedong mah teh total. Itu bukan salahmu. Semua orang meragukan bahwa Xiao Nunu tidak memiliki kekuatan tempur bintang 10, dan mereka juga curiga ada masalah dengan lonceng uji coba roh. Sekarang tidak apa-apa, ayo kita mainkan secara besar-besaran. Aku tidak menyangka Xiao Nunu menjadi begitu kejam. Saat semua orang berdiskusi dengan suara pelan, suara gemetar tiba-tiba terdengar. Hei, Penatua Heyang, Liu Wuqiu, juga Mah Tei. Apa? Pikiran Penatua He yang menjadi kosong. Semua orang di alun-alun juga terkejut. Liu Wuqiu juga meninggal. Dalam sekejap, mata semua orang melirik ke arah pavilion Sein yang runtuh. Pada saat ini, Liu Wuqiu sedang digantung di pilar batu, dan pedang pemakaman langit menembus dadanya, memakukannya dengan kuat ke pilar. Darah telah mewarnai pilar batu di belakangnya menjadi merah. Mata Liu Wuqiu terbuka, pupilnya abu-abu, bagaimana mungkin dia masih hidup? Minggir, minggir. Penatua He yang buru-buru mendatangi Liu Wuqiu, turunkan dia. Beberapa orang yang bertanggung jawab yang dipimpin oleh Ning Yu mengeluarkan pedang pemakaman langit, dan kemudian dengan hati-hati membantu Liu Wuqiu bangun. Penatua He yang melangkah maju untuk secara pribadi mendeteksi aura Liu Wuqiu. Dalam sekejap, He yang merasa dunia berputar dan wajahnya pucat. Sudah berakhir, sekarang benar-benar sudah berakhir. Energi pedang dari pedang pemakaman langit menghancurkan hati Liu Wuqiu, dan semua organ dalam lainnya menerima dampak yang fatal. Sebagai perbandingan, satu-satunya hal yang lebih baik dari Liu Wuqiu daripada Qian Juedong adalah dia meninggalkan mayat utuh. Melihat penampilan Penatua Heyang, semua orang di alun-alun ketakutan. 3 orang jenius, 2 tewas dan 1 terluka. Harga dari keraguan ini cukup mahal. Su Qiao mengepalkan pedang Jing Hong di tangannya. Meskipun dia tidak terlibat, dia merasakan rasa frustrasi. Belum lagi roh Ender di sebelahnya. Halangan Su Qiao secara tidak sengaja menyelamatkan nyawanya. Jika dia tidak mendengarkan bujukan Su Qiao sekarang, akan ada mayat lain di tanah saat ini. Bang! Cahaya keemasan jatuh ke tanah, dan Xiao Nunu berdiri dengan pedang di belakang punggungnya, dengan kekuatan mendominasi yang luar biasa dan kegilean di tulingnya. Siapapun yang meragukannya bisa naik ke panggung dan mencoba pedangnya. Wow! Gelombang udara menendang debu, dan jawabannya seperti auman naga dan auman harimau, membuat semua binatang buas gemetar. Siapa yang berani? Nasib Han Zushi, Qian Juedong, dan Liu Wuqiu sudah cukup untuk diingat semua orang tentang pertempuran hari ini. Mata dingin Xiao Nunu menyapu semua penonton, dan siapapun yang menyentuh tatapannya akan menundukkan kepala dan menghindarinya. Saat mata Xiao Nunu melirik ke sisi Yin Zulian, Yin Danyun dan Yin Geyu begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Itu adalah 2 orang yang membuat semua pernyataan sarkastik, dan juga 2 orang yang ketakutan saat ini. Betapa tampannya, seru Yun Nianxiu, ini terlalu panas. Kemudian, Yun Nianxiu berkata kepada Yin Fengqi, Bos, jika saya masih dikeluarkan dari Akademi Suci Abadi Fana dalam ujian ulang, saya akan bergabung dengan Anda. Piao Miao Zongha. Yin Fengqi berbalik dan berkata, sudah kubilang semuanya. Adik laki-laki, jurus yang dia gunakan bukan dari seni bela diri sekte Piao Miao kita. Yun Nianxiu melambaikan tangannya, bukan itu alasannya. Saya sangat terkesan dengan saudara Xiao Nunu. Saya punya alasan untuk percaya bahwa Piao Miao sekte pasti sekte yang luar biasa. Yin Fengqi terdiam. Dengan pemikiran Yun Nianxiu, bergabung dengan sekte Piao Miao hanyalah sebuah penghinaan terhadap bakatnya. Lagi pula, orang jenius tersedia setiap tahun, dan orang geblek jarang terjadi. Di sisi lain alun-alun, Tuan sangat mendominasi. Banzian berkata sambil tersenyum dan ekspresi tergile-gile di wajahnya. Mujin di sebelahnya berkata, tapi ini juga menyinggung 2 kekuatan keluarga yang kuat sekaligus. Banzi mengangguk, bisa dikatakan, meskipun mereka tidak membunuh mereka berdua, mereka akan terus menimbulkan masalah bagi tuannya. Lebih baik membunuh dengan lebih tegas. Selain itu, mulai hari ini, Tuan adalah pejabat resmi dari Akademi Suci Abadi Fana. Siswa Akademi, tidak peduli seberapa canggih keluarga Liu atau keluarga Qian, mereka tidak bisa terburu-buru masuk ke Akademi Suci Abadi Fana dan mengambil tindakan. Itu masuk akal.
Kekhawatiran Mujin mereda. Segera, dia melirik boneka Mahiat badan Dharma di sebelahnya yang berubah menjadi Xiao Wuhen. Kita harus lulus penilaian berikutnya agar kita bisa masuk ke pengadilan suci untuk membantu tuannya. Kami pasti bisa masuk. Semua orang yang hadir terdiam. Kecuali tentu saja Ye Suhe. Dia tidak panik sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Kok kamu bisa sombong dan berani? Pantas saja aku selalu merindukannya. Semua orang yang bertanggung jawab merasa bahwa akhir dunia akan datang. Semua orang saling memandang, Anda melihat saya melihat Anda, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kematian Qian Juedong membuat mereka bingung. Kekalahan Liu Wuqiu memperburuk keadaan. Aduh. Penatua He yang menghela nafas dalam-dalam, dan dia berkata kepada Ning Yu, kamu dan Fan Yuan pergi dan selesaikan masalah selanjutnya. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Pergi. He yang melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa pihak lain tidak perlu mengatakan apa-apa. Ning Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menenangkan kekacauan batinnya untuk sementara waktu, dan kemudian muncul di depan semua orang. Penilaian hari ini telah berakhir. Mereka yang berhasil di eselon 1, silakan ikut dengan saya ke halaman suci abadi Fana nanti. Mereka yang berada di eselon 2 akan tinggal di halaman luar untuk sementara, menunggu penilaian ulang. Mereka yang berada di eselon 3 keluar. Orang-orang di eselon 3 keluar. Suara Ning Yu jatuh, dan dalam sekejap, alun-alun menjadi gelisah. Kebanyakan orang memiliki wajah berwarna bumi. Tingkat kelulusan Akademi Suci Abadi Fana selalu sangat rendah. Orang-orang di eselon 3 merupakan mayoritas. Di antaranya adalah Yin Danyun dan Yin Geyu. Pada saat ini, kedua orang itu berdiri di belakang Yin Zulian dengan wajah pucat. Baru saja, mereka benar-benar ketakutan oleh Xiao Nunu. Kedua orang yang terkadang sombong itu bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kini. Selamat, gadis Zulian. Yin Fengqi mengangkat alisnya ke arah Yin Zulian. Yin Zulian mengangguk dengan sopan, tetapi pada saat yang sama sedikit malu. Selamat. Saudaraku, kami akan pergi ke Fanxian Shengyuan, kamu terus bekerja keras. Kemudian Yin Fengqi menoleh ke Yun Nianxiu. Yun Nianxiu dan Luo Feiyu masih berada di eselon 2. Mereka perlu menunggu pemeriksaan ulang nanti. Luo Feiyu sedikit kesepian, tapi mentalitas Yun Nianxiu cukup baik. Jangan khawatir, bos, jika saya tidak masuk, saya akan pergi ke Donghuang untuk bergabung dengan Sekte Piao Miao. Ini, Yin Fengqi tidak bisa berkata-kata sepertinya dia hanya berbicara saja. Yin Fengqi berpikir, lupakan saja, selama pihak lain senang. Saat beberapa orang sedang berbicara, Xiao Nunu kembali ke sini. Yanying berjalan maju dengan monster biru itu, apakah kamu tidak terluka? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Semua orang juga menyambutnya. Betapa tampannya, baik Qian Juedong dan Liu Wuqiu dibunuh olehmu. Dalam pertempuran hari ini, kamu akan menjadi terkenal di tanah suci gudang abadi. Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Luo Feiyu juga tersentuh. Sejujurnya, hingga saat ini mereka belum tenang. Xiao Nunu memandang Yun Nianxiu dan berkata, Saudara Yun, aku perlu merepotkanmu dengan sesuatu. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, jangan khawatir. Aku akan mengirim orang-orang dari Sekte Piao Miao kembali ke Donghuang dengan selamat. Yun, Nianxiu secara alami mengerti apa yang dimaksud Xiao Nunu. Setelah medan perang pusat berakhir, tim Sekte Piao Miao tidak segera kembali ke Wastelen Timur, tetapi tetap tinggal di keluarga Yun untuk menunggu hasil penilaian. Kini setelah pemeriksaan di pelataran luar telah berakhir, kini saatnya tim Sekte Piao Miao memulai perjalanan pulang setelah menerima kabar tersebut. Dengan kata-kata Yun Nianxiu, kekhawatiran Xiao Nunu lenyap. Mereka yang berada di eselon 1, silakan ikuti saya ke halaman suci abadi Fana. Pada saat ini, Penatua Ning Yu mendesak lagi. Semua orang mulai berpisah. Xiao Nunu melirik kertas kembang sepatu di sisi lain alun-alun melalui kerumunan. Kedua wanita itu memahami satu sama lain dan memberi isyarat dengan mata mereka. Itu dia, penilaian pelataran luar telah berakhir. Awalnya ini adalah hari yang patut dirayakan bagi mereka yang berada di tingkat pertama, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa peringkat dalam daftar kekuatan tempur akan berakhir dengan cara yang mengejutkan.
Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan Ningyu dan Fan Yuan, para pendatang baru yang berhasil memasuki eselon 1 datang ke platform teleportasi. Platform teleportasi ini dibangun di atas gunung yang menjulang tinggi, dan skalanya sangat spektakuler. Bas! Tanpa penundaan, Fan Yuan mengaktifkan susunan teleportasi. Saat rune menyebar di permukaan, susunan teleportasi dengan diameter sekitar 100 meter terpicu. Tampaknya ada piringan Dharma indah yang berputar di bawah kaki semua orang, dan kemudian, seberkas cahaya perak melesat ke langit, dan sosok di dalamnya berubah menjadi cahaya dan bayangan satu demi satu dan bergegas ke langit. Hoa! Cahaya putih melamun melintas di depan mata semua orang, dan hanya dalam beberapa lusin detik, semua orang menyelesaikan transfer ruang angkasa. Apakah kamu sudah sampai? Seseorang bertanya. Apakah ini halaman suci abadi Fana? Semua orang muncul di platform teleportasi lain. Platform teleportasi ini jauh lebih spektakuler dari yang sekarang. Di kejauhan, puncak-puncak besar terlihat menjulang ke langit, dan bahkan gunung-gunung yang lebih besar lagi tergantung di langit. Lihat ke sana, gunung-gunung itu melayang di langit seperti itu. Ada juga menara kota yang berdiri di atas awan. Wow, sungguh sulit dipercaya. Keahlian ajaib macam apa ini? Sepasang mata penuh cahaya. Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yan Ying, Liang Mingtian dan lainnya juga memiliki banyak ekspresi keterkejutan di wajah mereka. Dilihat dari kejauhan, gunung-gunung yang melayang di kehampaan itu sama mengejutkannya dengan meteorit. Di puncak gunung tersebut terdapat dojo, platform spiritual, dan bangunan megah. Selain itu, energi spiritual yang melimpah meresap ke dalam gunung dan sungai untuk sementara, semua orang merasa seperti berada di negeri dongeng. Fan Yuan dan Ningyu tidak mengatakan apapun tentang penampilan semua orang. Lagi pula, ketika mereka pertama kali bergabung dengan Akademi Suci Abadi Fana, mereka tampak seperti belum pernah melihat dunia. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka berdua mungkin telah menjelaskan situasi Akademi Suci Abadi Fana kepada semua orang, tetapi karena apa yang terjadi hari ini, suasana hati mereka berdua sedang berat, jadi mereka tidak memiliki niat itu. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Saya melihat 4 atau 5 pemuda dan pemudi berjalan di sini. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan postur tegak dan mahkota giok di kepalanya. Pendekar pedang Fan Yuan, Penatua Ningyu. Pemimpin itu mengangkat tangannya ke arah Fan Yuan, dan Ningyu memberi sedikit hormat. Saya diperintahkan oleh para tetua di rumah sakit untuk datang menyambut para pendatang baru. Yuan dan Ningyu mengenal orang ini, dan pihak lain bernama Li Yuan. Dia telah dirawat di rumah sakit selama 4 tahun dan memiliki kemampuan luar biasa dalam segala aspek. Ningyu berbalik dan berkata kepada orang-orang di eselon 1, kakak senior Li Yuan ini adalah tuan rumahmu. Temperamen pihak lain sangat lembut, dengan sedikit ketenangan di antara alisnya. Li Yuan juga tersenyum dan berkata, 10 orang teratas dalam daftar kekuatan tempur, silakan maju dulu. Fan Yuan dan Ningyu juga terlihat sedikit murung. Setelah itu, Xiao Nunu, Su Qiao, Ender Spirit, Yin Fengqi dan tokoh lainnya keluar. Li Yuan menunggu sebentar dan melanjutkan, mengapa hanya ada 7 orang dalam 10 besar dalam daftar kekuatan tempur? Di mana 3 lainnya? Semua orang tidak menjawab, tetapi tanpa sadar menatap Xiao Nunu. Li Yuan bingung dan bertanya pada Fan Yuan dan Ningyu. Tuan Fan Yuan, salah satu dari mereka sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya dan akan tiba di sini besok pagi. Jawab Fan Yuan. Di mana 2 lainnya? Li Yuan bertanya selanjutnya. Fan Yuan tersenyum pahit, ada 2 lagi. Yah, mereka sudah mati. Li Yuan terkejut. Beberapa pemuda dan pemudi di belakangnya juga saling berpandangan. Apa maksudmu? Tanya yang lain. Secara harfiah. Jawab Fan Yuan. Siapa pembunuhnya? Li Yuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Melihat segalanya menjadi semakin membingungkan, Ningyu segera berjalan ke arah Li Yuan dan yang lainnya, lalu menjelaskan dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Li Yuan sangat terkejut, dan kemudian memandang 7 orang di depannya dengan heran. Tempat kedua, ketiga, dan keempat, 3 jenius, 2 tewas dan 1 luka. Yang meninggal adalah Qian Juedong dan Liu Wuqiu, dan yang terluka adalah Han Zushi. Li Yuan sama sekali tidak mengharapkan situasi seperti ini. Dalam keadaan normal,
Si pembunuh harus membayar dengan nyawanya, tetapi itu kebetulan adalah pertempuran, dan tanggung jawab utama terletak pada Akademi Suci Abadi Fana. Fan Yuan dan Ning Yu diam-diam menggelengkan kepala. Mereka juga menyesalinya. Jika saya tahu hasilnya akan sangat serius, saya akan menghentikan pertempuran itu bagaimanapun caranya. Namun, tidak mungkin untuk menyesal, dan saya hanya bisa menunggu hukuman dari pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana. Hah! Li Yuan menarik napas dalam-dalam dan sedikit tenang. Pantas saja Ning Yu, Fan Yuan dan lainnya terlihat aneh, ternyata ada masalah yang begitu besar. Beri mereka tokennya, kata Li Yuan kepada pemuda dan pemudi di belakangnya. Beberapa orang setuju dan segera melangkah maju, pertama mengirimkan token ke Xiao Nunu, Su Qiao, Ender Ling, Ye Suhe, Yin Fengqi, Yin Zulian, dan Lei Ling. Ambil token itu sangat berat di tangan, dan itu pengerjaannya sangat indah, ukurannya setengah telapak tangan, di satu sisi ada tulisan, Fan Xian, dan di sisi lain ada, Kaiyang. Kaiyang, gumam Xiao Nunu, itu adalah gelar dekan Akademi Suci Abadi Fana. Yin Fengqi menjelaskan di sampingnya. Oh, Tiansu, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yu Heng, Kaiyang, Yao Guang, lanjut Yin Fengqi. Xiao Nunu mengangkat alisnya, biduk. Ya. Kemudian, sekelompok personel eselon 1 di belakang 7 orang itu juga menerima token dari Akademi Suci Abadi Fana. Dan pada tandanya, tertulis kata, cahaya yang berfluktuasi. Setelah token dibagikan, Li Yuan berkata, tingkat siswa di Akademi Suci Abadi Fana diurutkan berdasarkan nama biduk. Dari rendah ke tinggi, yaitu tingkat cahaya berfluktuasi, tingkat Kaiyang, tingkat Yu Heng, dan tingkat cahaya tingkat surgawi. Tingkat Kuan, tingkat Tianji, tingkat Tianxuan, dan tingkat Tiansu. Tingkat yang berbeda sumber daya yang dapat diperoleh berbeda-beda. Semakin tinggi levelnya, semakin besar izin yang diperoleh di Akademi Suci Abadi Fana. Li Yuan berhenti dan melanjutkan, pendatang baru yang baru memulai berada pada level cahaya berkibar, dan daftar kekuatan tempur 10 besar akan langsung dipromosikan ke level Kaiyang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba menyadari. Ketika dia berada di halaman luar sebelumnya, He yang mengatakan bahwa 10 orang teratas dalam daftar kekuatan tempur akan miring dalam hal sumber daya. Benar saja, setelah memasuki Akademi Suci Abadi Fana, 10 orang teratas dalam kekuatan tempur daftar telah melewati Fluttering Light level. Langsung dipromosikan ke level Kaiyang. Kakak senior Li Yuan, kamu berada di level berapa? Yin Fengqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun semua orang mengira Yin Fengqi sedang melakukan banyak hal, ketika pihak lain bertanya, rasa ingin tahu semua orang muncul. Li Yuan menjawab dengan tenang, saya setingkat Yu Heng. Kerumunan menjadi gempar. Yin Fengqi memiringkan kepalanya, apakah kamu satu tingkat lebih tinggi dari kami? Saya pikir kamu setidaknya berada di tingkat Tianquan. Kalimat ini jelas sedikit menyinggung, dan wajah Li Yuan menjadi sedikit gelisah. Seorang wanita muda yang berdiri di belakang Li Yuan mengutuk, geblek, aku khawatir kamu tidak tahu betapa kompetitifnya Akademi Suci Abadi Fana. Tunggu sampai kamu mencapai level Yu Heng, sebelum kamu mengatakan ini lagi. Yin Fengqi terkekeh, maaf, saya baru saja datang ke sini dan saya tidak terlalu bijaksana. Jangan salahkan saya. Melihat wajah lucu Yin Fengqi, beberapa orang sangat ingin menamparnya. Li Yuan mengabaikan pihak lain dan terus bertanya, siapa yang memenangkan tempat pertama dalam daftar kekuatan tempur? Setelah pertarungan sebelumnya, tidak ada yang berani meragukan kekuatan lawan. Xiao Nunu mengambil beberapa langkah ke depan. Ini aku. Li Yuan sedikit terkejut. Apakah orang di depannya yang menyebabkan situasi, 2 tewas dan 1 terluka? Li Yuan melirik Fan Yuan, yang sedikit mengangguk. Setelah menerima penegasan Fan Yuan, Li Yuan tidak lagi ragu. Dia mengambil sesuatu dan melemparkannya ke Xiao Nunu. Ini adalah hadiah karena menjadi nomor 1 dalam daftar kekuatan tempur. Bersambung.